Oke, mari kita bedah habis laga ini. Selamat datang di analisis taktis kita. Hari ini kita ngomongin sebuah laga yang pastinya bakal terus diingat di sejarah sepak bola Eropa. Kemenangan yang emosional dan benar-benar memukau dari Crystal Palace atas Rayo Vallecano di final Conference League. Ini bukan cuma soal angka trofi ya, tapi ini adalah perpisahan yang luar biasa sempurna buat manajer Oliver Glasner. Di sesi bedah taktik kali ini, kita bakal mulai dari akhir magis era Glasner. Lalu kita bongkar detail gol Mateta, masuk ke data dominasi taktis dan XG, sampai akhirnya melihat sejarah baru yang tercipta buat Eropa. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, akhir yang benar-benar sempurna buat era Glasner, sebuah treble trophy. 1-0. Ya, kelihatannya sih tipis. Simple banget kalau cuma lihat di papan skor. Tapi jangan sampai skor sempit ini nipu kalian. Di balik margin 1 gol di Leipzig ini, ada sebuah pertunjukan kelas atas. Benar-benar sebuah masterclass taktis absolut yang diracik sama Oliver Glasner di laga terakhirnya. Coba perhatikan rentetan prestasi ini. Palace benar-benar lagi on fire, nggak terhentikan. Mereka baru aja nambahin trofi Eropa pertama mereka, Conference League 2026, buat ngelengkapin gelar domestik dari FA Cup dan Community Shield di tahun 2025. Ini benar-benar warisan emas dan pondasi mental juara yang ditinggalin oleh Glasner. Masuk ke bagian kedua, kita bedah proses gol Mateta di menit ke-51. Nah, ini dia yang secara brilian ngegambarin skema serangannya. Di menit 51, Adam Wharton yang kita tahu baru aja dicoret dari skuad Piala Dunia Inggris dan pastinya punya motivasi ekstra buat ngebuktiin diri bisa maju mendekati kotak penalti tanpa ada pressing berarti. Dia lepasin tembakan kaki kiri keras yang cuma bisa ditepis sama Augusto Batalla. Dan tebak, bola rebound itu langsung disambar sama Jean-Philippe Mateta dengan sangat tenang. Eksekusi serangan yang terstruktur dan mematikan. Tapi, laga ini bukan cuma soal satu momen itu aja. Betul, Rayo Vallecano sempat nebar ancaman di awal laga lewat tembakannya Aleamao dan peluang Unai Lopez. Tapi masuk babak kedua, wah tekanan ofensif dari Palace benar-benar relentless. Tanpa ampun. Ada sundulan terbang tarik Mitchell yang melebar, tendangan bebas cantik Yeremy Pino yang kena tiang, sampai bola pantul dari Mateta yang juga nabrak mister gawang. Jujur aja, Palace benar-benar layak dapat gol kedua di sini. Lanjut ke bagian ketiga, dominasi taktis dan XG. Kita lihat apa yang ada di balik sekedar jumlah tembakan. Sekarang, yang bikin menarik dari data ini adalah angka mentah tembakan kedua tim itu nyaris identik. 11 buat Palace, 10 buat Rayo. Buat penonton biasa, statistik ini mungkin ngasih kesan kalau laganya seimbang. Tapi sebagai analis, kita mesti gali ini lebih dalam lagi. Buat ngebuka cerita aslinya di lapangan, kita butuh yang namanya XG atau Expected Goals. Gampangnya gini, ini adalah metrik yang ngukur seberapa bagus kualitas peluang yang didapat dan seberapa besar kemungkinan secara statistik peluang itu bakal jadi gol. Makin tinggi angkanya, ya makin ngeri ancaman yang dibuat tim tersebut. Jadi, poin krusialnya kelihatan jelas di sini. Ada ketimpangan yang luar biasa soal kualitas peluang. Biarpun jumlah tembakannya mirip, nilai XG Palace nyentuh angka 2,57. Jomplang banget dibanding Rayo yang cuma nyangkut di 0,52. Ini adalah bukti otentik dari dominasi taktis mutlak di Eagles. Kemenangan tipis 1-0 ini sama sekali nggak menceritakan betapa dominannya Palace di sepertiga akhir pertahanan musuh. Dan pastinya, dominasi nyerang itu nggak bakal ada artinya kalau pertahanannya rapuh. Waktu Rayo mati-matian nyari celah di fase akhir pertandingan, lini belakang Palace langsung berubah jadi tembok beton. Maxence Lacroix konsisten banget bikin sapuan-sapuan krusial, ditambah momen defensif kelas atas dari Tyrick Mitchell buat ngunci clean sheet. Hasilnya, kiper Dean Henderson terlindungi dengan sangat sempurna. Bayangkan, dia cuma perlu ngadepin satu tembakan on target sepanjang laga. Bagian keempat, mengukir sejarah baru di Eropa. Ada banyak rekor yang pecah di Leipzig. Sekarang coba kita zoom out sebentar buat ngeliat dampak sejarahnya. Gol Mateta itu bukan cuma bawa pulang piala, tapi juga matain rekor pribadinya. Percaya nggak percaya, ini gol tandang pertamanya sejak September 2025 di luar Selhurst Park. Dia milih momen yang paling epik buat ngakhirin puasa golnya. Gak cuma itu, Mateta juga resmi jadi pemain Prancis pertama yang cetak gol di final Conference League. Dan buat klubnya, Palace nobatkan diri jadi tim pertama semenjak KV Mechelen di tahun 1988 yang sukses angkat trofi di musim debut Eropa mereka. Keren banget kan? Coba kita geser dikit dan lihat gimana pencapaian ini bikin Glasner masuk level elit di Inggris. Oliver Glasner sekarang resmi gabung ke dalam sebuah klub manajer yang super eksklusif. Sebelumnya, cuma Keith Berginshaw bareng Tottenham di tahun 84 dan Mauricio Sarri bareng Chelsea di 2019 yang bisa bawa tim Inggris juara kompetisi utama Eropa di pertandingan perpisahan mereka. Glasner benar-benar menutup babaknya dengan legasi yang abadi.
Dan dampak langsung dari kemenangan ini buat musim depan, wah masif banget. Lewat trofi ini, Crystal Palace secara resmi memastikan tiket mereka ke Europa League untuk musim 2026-2027. Mereka naik kelas, siap ngerasain intensitas panggung yang lebih gede, dan ngadepin ujian taktis dari elit Eropa yang sesungguhnya. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan krusial buat direnungin. Dengan pondasi mental juara yang udah solid banget, dan tiket Europa League di tangan, seberapa jauh sih Crystal Palace bakal melangkah di era pasca Glasner nanti? Standarnya udah dipatok setinggi mungkin nih. Buat kalian para penikmat taktik, ini masa transisi yang wajib banget dipantau perkembangannya. Oke, cukup sekian analisis bedah taktik kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.